Pertama, di tahun 60-an, Cina tuh lebih miskin dari Bangladesh, lebih miskin dari India, lebih miskin dari Pakistan. Masuk akal. Benar. Kemudian, sekitar 20 tahun yang lalu, kita tuh masih ngetawain Cina sebagai negara yang joroknya nggak ketulungan, pusat polusi, Beijing adalah wilayah paling paling polutan. Dan juga ngatain Malaysia. Ya, itu 20 tahun yang lalu, dan sekarang mereka ngatain bisa kita. ngejekin Amerika Serikat. Mereka udah nggak level Udah nggak ngata-ngatain level di kita. emerging country sih ya. Mereka tuh sekarang ngata-ngatainnya Donald Trump, mereka ngata-ngatainnya Elon Musk, bahkan mereka bikin frustasi Elon Musk karena perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk mereka juga bikin. Iya, Tesla Cina ya. Iya, oke. Tesla, BYD, itu semuanya. Iya. Nah, jadi Cina itu bayangin mereka bisa melakukan transformasi segila itu dalam waktu 40 tahun atau 20 tahun lah katakanlah yang sejak Xi Jinping itu 20 tahun. Nah, bisakah kita mengejar itu? Ya kita kan juga kan sekarang tuh lagi diremehin, lagi dihujat, lagi dijelek-jelekin. Mungkinkah ini tuh sebenarnya adalah transisi di mana masyarakat kita menjadi berkesadaran, masyarakat kita tahu persis tentang masalahnya apa, maka 20 tahun ke depan kita bisa mengubah. Ketika Cina lagi turun, Cina 20 tahun ke depan kan turun. Benar. Tapi kalau kita kelewatan jendela 5-10 tahun ini, nah iya, kita juga bakal turun. betul. Masalahnya udah kita tuh karena timeline pendek bonus banget loh. demografisnya habis. Kita pendek banget loh. Jadi kalau semua masyarakat produktif sekarang kita nggak punya kerja dan upskill, kelewatan mereka jadi tua, ujung-ujungnya kita nggak sempat Nggak ada bonus demografis. Iya. Terus itu yang pertama. Itu yang pertama. Maksudnya itu tuh kalau misalkan kita lihat Xi Jinping, kenapa Cina bisa maju tuh? Karena itu tuh dari pemimpinnya ya. Radikal. Pemimpinnya tuh radikal, emang radikal. Pemimpinnya radikal. Mungkinkah kalau misalkan kita memiliki pemimpin yang serupa dengannya, kita bisa bangkit dan maju seperti itu? Iya. Mungkinkah? Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan dalam waktu 20 tahun ke depan ya mungkin saja dalam kacamata itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barusan kita melihat masa depan. Bagaimana kalau kita melihat masa lalu? Masa lalu 20 tahun yang lalu itu masih ada orang yang di gerbong kereta api. Masih di Indonesia tuh masih banyak yang seperti itu. Di Indonesia tuh korupsinya terlalu besar sampai bahkan tidak ada media massa yang melaporkannya. Iya. Di Indonesia itu kasus bulian itu tinggi sekali, bukan hanya dilakukan oleh teman-temannya tapi oleh gurunya juga dan oleh orang tuanya. Sekarang bulian itu jumlahnya menjadi lebih sedikit dan itu pun diunggah di media sosial. Kemudian misalkan kita bisa melawan dan menakut-nakuti polisi dengan memviralkannya. Kemudian lihat kereta kita sekarang sudah nyaman dan lain sebagainya. Dalam jangka waktu 20 tahun dari 20 tahun yang lalu ke sekarang kita tidak bisa menyangkal bahwa kita tuh maju sebenarnya.